Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Fine. Oke, alhamdulillah ya. Oke. Now before we start our lesson today, ya sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, let's pray together ya. Silahkan berdoa bersama. Start, mulai. Finish ya. Today we are going to learn lesson 13 ya. It is descriptive adjective ya. Kita akan mempelajari bab 13 yaitu descriptive adjective. Miss, apa descriptive adjective? Ya, nanti Miss akan jelaskan di slide berikutnya ya. Let's go to the next slide. Descriptive adjective di sini terdiri dari dua kata yaitu deskriptif dan adjektif. Nah, deskriptif itu artinya adalah mendeskripsikan ya atau menggambarkan. Kemudian adjektif itu artinya kata sifat. Nah, arti sesungguhnya apa nih dari deskriptif adjektif? Jadi deskriptif adjektif itu seperti namanya maka ya, adjektif itu kata sifat di mana fungsinya adalah mendeskripsikan kata benda atau noun yang mengikutinya. Jadi deskriptif adjektif itu adalah adjektif atau kata sifat yang berfungsi mendeskripsikan kata benda yang mengikutinya. Maksudnya bagaimana, Miss? Contoh di sini Miss kasih contoh example ya. My school is clean. Nah, my school itu noun atau kata bendanya, kemudian clean itu adalah kata sifatnya. Jadi clean kan artinya bersih. Tahu ya anak-anak kata sifat seperti apa? Kayak bersih, indah, cantik, ganteng, besar, kecil, itu kata sifat. Nah, di sini Miss kasih contoh clean ya. Clean itu adalah bersih. Ya, jadi di sini clean, bersih ini menjelaskan atau mendeskripsikan atau menggambarkan sekolah gitu. Ya, jadi clean kata sifatnya, sekolah kata bendanya. Jadi kata sifatnya menjelaskan kata bendanya ya. Jadi bersih ini menjelaskan sekolah. Siapa yang bersih? Apa yang bersih? Sekolah gitu. Jadi kata sifat di sini berfungsi untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tentang kata benda yang mengikutinya. Itu ya. Oke, paham ya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini Miss kasih beberapa contoh lagi anak-anak ya supaya kalian lebih paham lagi tentang deskriptif adjektif. Nah, di sini sudah Miss kasih contoh ya. Di sini ada healthy school ya. Jadi healthy itu adalah adjektif, school adalah noun. Healthy adalah kata sifat, school adalah kata bendanya. Jadi healthy di sini menjelaskan atau mendeskripsikan school ya. Jadi sehat di sini mendeskripsikan sekolah yang sehat ya. Itu oke. Kemudian yang kedua yaitu ada hygienic canteen ya. Ada kantin yang higienis. Nah, higienis di sini kata sifat, kantin adalah kata bendanya. Oke, kemudian contoh yang ketiga di sini ada wide windows ya. Wide di sini adalah lebar, kemudian windows di situ adalah jendela. Maka wide di situ kata sifat, window nounnya ya. Oke, berikutnya large yard. Large itu besar, yard itu adalah lapangan. Nah, jadi di sini besar menjelaskan atau mendeskripsikan lapangan. Apa yang besar? Lapangan gitu ya. Jadi large kata sifat atau adjektifnya, kemudian yard adalah deskriptifnya ya. Nounnya ya. Kemudian untuk contoh berikutnya adalah clean water. Clean water di sini yaitu clean kata sifat, water noun. Jadi clean bersih, water air. Jadi air yang bersih. Maka clean water ya. Jadi bersih menjelaskan air di sini. Oke. Kemudian big classroom ya. Big itu besar, classroom adalah ruang kelas. Jadi ruang kelas yang besar. Jadi besar di sini mendeskripsikan ruang kelas. Apa yang besar? Ruang kelas. Jadi big adjektif, classroom adalah nounnya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini ada fresh air. Fresh itu segar, air adalah udara. Jadi udara yang segar. Jadi di sini fresh mendeskripsikan tentang mendeskripsikan air ya. Jadi segar mendeskripsikan udara. Apa yang segar? Udara gitu ya. Jadi adjektif mendeskripsikan
noun. Oke. Berikutnya yang terakhir di sini ada quiet environment ya. Quiet itu adalah tenang, environment lingkungan. Lingkungan yang tenang. Ya. Jadi di sini tenang mendeskripsikan lingkungan. Apa yang tenang? Lingkungan gitu ya. Makanya di sini quiet itu sebagai adjektif, environment sebagai noun atau kata bendanya. Oke, paham ya anak-anak? Jadi deskriptif adjektif itu adalah kata sifat yang mendeskripsikan kata benda. Seperti contoh yang tadi Miss jelaskan, ada healthy school, ada hygienic canteen, ada wide windows, ada large yard ya, ada clean water, ada big classroom, ada fresh air, ada quiet environment. Seperti itu ya. Oke, Miss harap kalian paham ya anak-anak. Kita lanjut. Oke, masih tentang healthy school ya, masih tentang sekolah yang sehat. Bagaimana sekolah yang sehat ya, ciri-cirinya. Nah, di sini Miss sudah memberikan beberapa ciri-ciri sekolah yang sehat. Nah, untuk mendeskripsikan, untuk menggambarkan sekolah yang sehat, kita memakai yang tadi deskriptif adjektif. Ya, menggunakan deskriptif adjektif yang tadi sebelumnya Miss sudah jelaskan. Oke, yang pertama di sini ada gambar ruang kelas. Nah, Miss mau mendeskripsikan ruang kelas nih. Oke. Kita akan bilang this is a classroom. Ya, ini adalah sebuah ruang kelas. Bagaimana ruang kelasnya? Ruang kelasnya rapi ya. The classroom is tidy. Ya, the classroom-nya di sini adalah noun, tidy adalah adjektif. Jadi classroom-nya adalah kata benda, tidy-nya adalah kata sifat. Dimana tidy di sini mendeskripsikan noun yang classroomnya tadi ya, paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Sekolah yang sehat itu ada lapangan yang bersih ya. This is a field ya, ini adalah sebuah lapangan ya. The field is clean ya, lapangannya bersih. Nah, berarti di sini field ini noun, clean adalah adjektif. Jadi field ini kata bendanya, kemudian clean kata sifatnya. Jadi kata sifatnya di sini mendeskripsikan kata benda. Jadi bersihnya mendeskripsikan lapangan. Berikutnya, sekolah yang sehat itu ada library ya, library, perpustakaan. Nah, di sini this is a library ya, ini adalah sebuah perpustakaan. Bagaimana perpustakaannya? Ya, the library is big. Ya, perpustakaannya besar. Jadi library itu noun, kata benda, big itu adjektif atau kata sifat. Oke, paham ya? Kita lanjut. Di sini ada garden ya, kebunnya atau tamannya ya. Nah, sekolah yang sehat itu ada kebunnya juga. Nah, bagaimana kita mendeskripsikannya? Ya, this is a garden ya, ini adalah sebuah kebun. The garden is beautiful. Ya, kebunnya sangat indah. Nah, garden di sini noun atau kata benda, kemudian beautifulnya adalah kata sifat. Jadi yang Miss garisi bawah ini adalah kata sifat. Ya, seperti tadi tidy itu kata sifat, rapi. Kemudian clean kata sifat, bersih. Kemudian big kata sifat juga, yaitu besar ya. Beautiful ya, bisa berarti cantik, bisa berarti indah. Kalau dipakai untuk orang berarti cantik, kalau dipakai untuk benda berarti dia indah ya, kayak kebun ya berarti indah kan, nggak mungkin kebun cantik gitu, lebih ke indah. Oke. Kemudian di sini ada kantin ya. This is a canteen, ini adalah sebuah kantin. Bagaimana kantinnya? Kita mendeskripsikan kantin bagaimana? Higienik ya, higienis kantinnya, higienis. Kemudian di sini ada toilet ya, toilet. This is a toilet ya, ini adalah sebuah toilet. Bagaimana toiletnya? The toilet is fragrant ya, toiletnya harum atau wangi ya. Jadi toilet di sini noun kata benda, kemudian fragrant itu kata sifatnya. Jadi bagaimana toiletnya? Harum gitu ya. Jadi deskriptif adjektif di sini adalah kata sifat yang mendeskripsikan kata benda yang mengikutinya. Jadi seperti tadi, kita balik ke contoh yang pertama ya, classroom is tidy. Jadi
classroomnya di sini kata benda, tidy-nya itu adalah kata sifat. Jadi rapinya ini mendeskripsikan ruang kelas. Seperti itu ya anak-anak ya, paham? Jadi di sini kalian mendapatkan dua pengetahuan, yaitu ciri-ciri sekolah sehat dan juga cara mendeskripsikan suatu benda. Oke, next. Oke, kalau tadi kalian sudah belajar mendeskripsikan suatu benda, seperti tadi mendeskripsikan sekolah yang sehat ya. Nah, sekarang kita akan belajar mendeskripsikan diri ya, mendeskripsikan orang atau mendeskripsikan diri kita sendiri ya. Nah, di sini ada describing ourselves, mendeskripsikan diri kita sendiri. Nah, di sini sudah ada beberapa kata sifat yang Miss berikan ya, yang bisa kalian gunakan untuk mendeskripsikan orang. Ya, di sini kita lihat di dalam kotak ini ada beberapa kata sifat seperti pretty, cantik ya. Pretty di sini kalian bisa ganti dengan beautiful, sama artinya ya, sama-sama cantik. Kemudian ada smart, pintar, ada keen, itu giat atau tekun. Kemudian diligent, itu ada rajin ya. Handsome, tampan. Energetic, itu bersemangat. Kemudian optimistic, optimis atau suka berharap yang baik ya. Kemudian happy, itu senang. Slow, pelan. Tall, tinggi. Shy, pemalu. Big, besar. Nah, beberapa kata sifat ini bisa kalian gunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan orang ya. Contoh misalkan Miss akan gambarkan atau mendeskripsikan Farel adalah anaknya ganteng, atau Farel anaknya rajin misalkan. Oke, Farel anak yang rajin gitu ya. Berarti Farel is, yes, good, diligent. Farel is diligent. Farel rajin gitu. Jadi mendeskripsikan bahwa Farel itu anak yang rajin. Farel is diligent gitu ya. Kemudian lagi misalkan kalian mau memberikan contoh, Sinta adalah anak perempuan yang cantik. Nah, berarti kan kita mendeskripsikan bahwa Sinta itu anak yang cantik. Berarti kalau kita mau mengucapkan atau memberikan contoh dalam bahasa Inggris, berarti Sinta is pretty girl atau Sinta is beautiful girl gitu bisa. Atau kalian hanya bisa bilang Sinta is pretty, itu juga sudah bisa. Sinta is pretty berarti Sinta cantik, seperti itu ya anak-anak ya. Atau saya pintar, berarti kalian mendeskripsikan diri kalian. Saya pintar berarti I am smart. Jangan lupa sebelum kata sifat itu ada to be ya. Kalau I pakainya am, kalau she he pakai it, she he it pakainya is, kemudian kalau they we you pakainya are. Oke. Examples ya, contoh-contoh berikutnya di sini Miss kasih lagi ada 3 gambar ya. Nah, dari 3 gambar ini kita bisa deskripsikan. Contoh gambar yang pertama ya, di situ ada anak laki-laki yang rajin belajar. Nah, oke, di sini kita bisa mendeskripsikannya dengan I am a student, saya seorang murid. Kemudian I'm diligent, ya saya rajin belajar. Oke. Kemudian gambar yang kedua di sini ada para guru ya, we are teachers ya, kami guru-guru ya. Kemudian we are very happy, kami sangat bahagia. Oke, kemudian gambar berikutnya di sini ada seorang model ya. Paula is a model. Ya, Paula adalah seorang model. She is tall. Dia tinggi. Nah, kalau kalian pelajari dari contoh-contoh ini ya, di situ ada apa aja kata sifat yang dipakai. Diligent ya rajin, kemudian happy senang, dan tall tinggi. Nah, itu ya beberapa kata sifat yang bisa kalian gunakan untuk contoh mendeskripsikan diri ya. Nah, seperti yang tadi Miss bilang, untuk penggunaan to be-nya disesuaikan ya dengan subjek yang dipakai. Seperti yang nomor 1 ini kan I, berarti dia pakai am. Kemudian kalau yang gambar kedua nih we kan, makanya dia pakai are. Kemudian kalau she pakainya is. Oke, jangan lupa sebelum kata sifat harus ada to be. Oke, paham ya anak-anak? Lanjut.
Oke, setelah kalian mendengarkan penjelasan Miss tentang apa itu deskriptif adjektif ya, dan juga Miss sudah memberikan contoh-contohnya seperti mendeskripsikan sekolah sehat ya, kemudian mendeskripsikan orang. Nah, sekarang kalian waktunya untuk latihan soal. Nah, di sini perintahnya adalah fill in the blanks with the word from the box. Jadi kalian diminta untuk melengkapi ya kalimat di bawah ini dengan kata yang tersedia di dalam kotak yang warna oranye ya. Jadi masing-masing pertanyaan itu ada yang kosong kan. Nah, itu kalian isinya dengan kata yang ada di dalam kotak yang warna oranye. Nah, di sini dari nomor 1 sampai nomor 5 itu mengenai sekolah sehat. Ya, oke. Tadi kan di slide sebelumnya sudah Miss gambarkan ya bagaimana sekolah yang sehat, pasti kalian sudah tahu. Nah, sekarang kalian kerjakan soalnya ya dengan mengisi dengan kata yang sudah tersedia di dalam kotak. Paham ya anak-anak? Oke, good luck, kerjakan dengan baik dan benar. I think it's enough for today ya. Miss pikir cukup pembelajaran kita hari ini ya tentang deskriptif adjektif ya, dimana kata sifat mendeskripsikan kata benda yang mengikutinya. Oke, Miss juga sudah memberikan contoh-contohnya dan juga tadi sudah memberikan latihan soalnya ya. Mudah-mudahan kalian paham semua ya, bisa bermanfaat buat kalian ya. Dan berharap semoga kalian juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan ataupun pengucapan ya, kita akan berjumpa atau bertemu di materi berikutnya ya. Thank you so much for your attention. We will see in next meeting ya. Do the best and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.